Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mawar, seorang wanita muda yang cantik, memancarkan keanggunan yang menawan. Dengan kulit halus, rambut panjang yang berkilau, dan mata yang bersinar cerah, ia seolah menciptakan pesona alami yang tak dapat dilewatkan. Namun di balik kecantikannya, terdapat sebuah kisah sedih yang melatar belakangi pernikahannya. Semua bermula saat ayah Mawar, yang sudah tua dan sakit parah, dengan penuh harap memohon agar putrinya menikah sebelum ia pergi. Mawar yang sangat mencintai ayahnya akhirnya terpaksa mengikuti keinginan sang ayah. Sebagai anak yang taat dan penuh rasa hormat, ia tidak bisa menolak permintaan tersebut, meskipun hatinya masih ragu dan juga bingung. Pada saat itu ayahnya terbaring lemah di rumah sakit, dan Mawar merasa bahwa waktu yang semakin sempit memaksanya untuk mengambil keputusan dengan cepat. Hingga waktu itu, Mawar pun dipertemukan dengan Firman, seorang pria tampan, sopan, dan juga baik hati. Firman adalah seorang supir pengantar paket barang yang sering datang ke rumah keluarga Mawar. Meski pekerjaan Firman biasa saja, ia memiliki sifat yang luar biasa, tidak sombong dan juga penuh perhatian. Di mata Mawar, Firman adalah pria yang tulus dan pantas untuk menjadi suami. Meskipun ia sendiri tahu bahwa Firman bukan berasal dari keluarga kaya. Namun baginya cinta sejati tak bisa diukur dengan harta benda. Apa kata takdir? Pernikahan yang dilaksanakan dengan cepat itu ternyata tidak berjalan mulus. Keluarga Firman, terutama ibunya, kurang begitu menyukai Mawar. Bagi mereka, Mawar berasal dari keluarga yang sederhana dan tidak begitu berpengaruh. Ibu Firman merasa saat itu bahwa Mawar tidak cukup baik untuk anaknya yang tampan dan juga pekerja keras. Ia sering memandang rendah keluarga Mawar, terutama karena status sosial yang berbeda. Mawar yang sangat menyadari perasaan ibu mertuanya itu, ia berusaha untuk sabar dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan hati ibu mertuanya, ia harus bisa membuktikan bahwa ia pantas menjadi bagian dari keluarga itu. Di sisi lain, kehidupan Mawar tidak begitu mudah. Kini setelah menikah dengan Firman, ia tinggal di rumah yang sederhana bersama ayah dan juga ibu mertuanya. Kamar tidur yang sempit dan juga tanpa privasi membuat Mawar merasa tertekan. Ibu mertuanya sering memberi komentar pedas tentang cara dia menjaga rumah. Sementara ayah mertuanya, ia lebih diam dan tak banyak bicara. Mawar merasa terkekang, meskipun Firman selalu berusaha memberikan dukungan moral. Sementara itu di rumah keluarganya, ibunya tinggal bersama adik-adiknya. Mawar merasa kesepian karena hanya bisa menemui ibunya sekali. Keadaan tersebutlah yang membuatnya merasa terjepit antara dua dunia. Sebagai istri yang harus memenuhi harapan keluarga suaminya, dan juga sebagai anak yang ingin menjaga kedekatannya dengan keluarga sendiri. Di balik senyum Mawar yang selalu terukir di wajahnya, ada sebuah luka yang dalam. Ia harus berjuang keras untuk menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai istri sekaligus wanita yang terus merindukan kasih sayang ibu. Rasa rindu pada ibunya terkadang membuat Mawar merasa terasing di rumah suaminya.
Setiap kali melihat ibu mertuanya yang tidak terlalu ramah, ia merasa cemas dan takut bahwa ia tidak akan pernah diterima sepenuhnya oleh keluarga barunya. Firman meskipun lelaki yang sangat baik dan juga penuh perhatian, ia merasa terjepit di antara istrinya dan ibunya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Mawar istrinya, namun ia tahu bahwa di balik usaha itu, ibu mertuanya itu tetap memiliki sikap yang sulit diubah. Firman juga kadang merasa terperangkap di antara dua pilihan: memenuhi keinginan ibunya yang semakin menuntut, dan menjaga istrinya yang sedang berjuang mencari tempatnya dalam keluarga baru. Ia benar-benar dibuat pusing dengan masalah sepele ini. Singgahnya pada suatu hari, Mawar merasa kelelahan yang luar biasa. Ketika pulang ke rumah, ia menemukan Firman sedang berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Dan dari percakapan mereka, Mawar bisa merasakan bahwa ibu mertuanya sedang menyindirnya. Ia merasa cemas dan terluka, namun ia tidak ingin Firman tahu betapa dalam perasaannya. Ia berusaha mengalah dan tetap tersenyum, meskipun hatinya penuh luka. Mawar merasa bahwa hidupnya penuh dengan tantangan dan juga pertentangan. Dalam pernikahan yang ia jalani saat ini, ia merasakan beban yang begitu berat. Namun di dalam hatinya, Mawar berusaha untuk terus bertahan dan mencari cara agar bisa menemukan kebahagiaan di tengah segala kesulitan ini. Seiring berjalannya waktu, Mawar mulai belajar untuk menerima kenyataan dan mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Meskipun ia merasa terpinggirkan di rumah mertua, ia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Firman dan tetap melakukan tugasnya sebagai istri Firman. Sementara Firman yang semakin menyadari perasaan istrinya, ia mulai berusaha lebih keras untuk membagi perhatian antara ibunya dan juga Mawar. Di sisi lain, pada saat itu, ibu Mawar yang tinggal di rumahnya bersama adik-adiknya, ia hanya bisa memberi semangat dan juga motivasi. Meskipun mereka tidak bisa selalu bersama, ibunya selalu mengingatkan Mawar untuk tidak menyerah pada situasi yang sulit. "Mawar, kamu harus semangat, nak. Mungkin ibu mertuamu itu bukannya gak peka, dia hanya tegas saja. Setiap ibu kan pasti beda-beda, tidak semuanya seperti ibu. Tapi Bu, aku benar-benar seperti disepelekan terus, Bu." "Sudah, tidak apa-apa. Kamu yang semangat ya. Ini juga kan amanat dari ayah kamu. Sekarang kamu sudah jadi istri, ya?" ucap ibunya pada saat itu di telepon. Ibunya juga seringkali menasihati Mawar agar selalu mengikuti kata hati dan menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Namun di balik semua upaya Mawar untuk menjaga kebahagiaan pernikahannya, masih ada banyak hal yang belum bisa dia terima. Konflik antara keluarga suami dan juga keluarga sendiri membuat Mawar merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ia ingin memenuhi harapan ayahnya, namun di sisi lain ia ingin menjadi istri yang baik bagi Firman. Dalam perjalanan hidupnya, Mawar menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa memilih segala hal yang terjadi, ia bisa memilih untuk bertahan dan berjuang demi kebahagiaan keluarganya. Pernikahan yang dimulai dengan janji di atas ranjang rumah sakit, kini menjadi perjalanan yang panjang dan juga penuh liku. Singkat cerita, pada hari itu, Mawar berada di dapur sibuk menyiapkan makan siang. Masakan kesukaannya, ayam panggang dengan bumbu khas yang selalu menjadi favorit Firman. Ia merasa sedikit lelah, tetapi tetap berusaha menyiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Di dalam hatinya, Mawar merasa ada yang kurang, namun ia berusaha menekan perasaan itu. Tamu besar yang dimaksud itu datang tepat saat waktu makan siang. Firman sedang keluar dan ia meninggalkan Mawar di rumah bersama beberapa saudara dan juga kerabatnya. Tamu-tamu itu datang membawa suasana yang riuh, penuh tawa, dan juga pembicaraan yang ringan.
Namun tidak lama kemudian suasana itu berubah menjadi canggung dan juga tidak nyaman. Di antara tamu yang hadir, ada Bu Anis. Dia ibu dari keponakan Firman yang baru saja melahirkan. Bu Anis adalah seorang wanita yang sudah cukup berumur dan tampaknya sangat percaya diri. Ia langsung menghampiri Mawar saat melihatnya sedang sibuk di dapur. Tanpa basa-basi, Bu Anis pun mengambil bayi kecil yang baru saja lahir itu, lalu berkata dengan nada penuh sindiran, "Mawar, lihat ini, keponakan Firman yang baru lahir. Cantik sekali ya. Beda dengan kamu. Hamil aja belum," kata Bu Anis dengan nada yang seakan-akan memancing perhatian orang di sekitarnya. "Pernikahan sudah 2 tahun, tapi kok kamu mandul ya? Jangan-jangan ada yang salah denganmu?" Mawar merasa panas di telinga. Kata-kata itu menancap dalam seakan menusuk hatinya yang sudah penuh beban. Ia tahu bahwa kata-kata itu datang dari seorang yang tidak memahami perjuangannya. Bu Anis hanya melihatnya sebagai wanita yang gagal memberi keturunan tanpa peduli akan perasaan Mawar. Mawar hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin menangis di depan orang banyak. Ia merasa terhina, tetapi ia memilih untuk tidak membalasnya. Saat itu pun Bu Anis terus menggendong bayi itu sambil memandang Mawar dengan pandangan sinis, mengabaikan perasaan Mawar. Mawar pun hanya bisa mengucapkan pada diri sendiri, "Sabar, sabar Mawar. Semoga kamu bisa segera punya anak. Sabar, kamu harus bisa kuat." Mawar menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berteriak, ingin membela dirinya, tapi kata-kata Bu Anis semakin membuat hatinya remuk. Ia hanya bisa menahan air mata yang sudah menggenang di matanya. Di dalam hatinya, Mawar bergejolak, marah dan merasa dipermalukan. Tetapi ia tahu bahwa jika ia melawan, itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Ia hanya bisa menggigit bibir dan berusaha menahan amarah. Akhirnya setelah tamu-tamu pulang, rumah pun kembali sepi. Mawar segera pergi ke kamar, menutup pintu dengan pelan dan membiarkannya dirinya terjatuh di atas kasur. Ia menangis sejadi-jadinya, tidak ada yang tahu betapa beratnya perasaan Mawar. Ia merasa dihina, merasa gagal sebagai istri karena belum bisa memberikan keturunan. Ia juga merasa cemas dan takut serta bingung. Sudah 2 tahun menikah tetapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Terkadang ia merasa seperti ada yang salah dengan dirinya, tetapi tidak pernah ada yang memberinya jawaban yang jelas. Firman pulang setelah beberapa jam. Di wajahnya tampak kelelahan dan juga kesal, seakan-akan ia membawa beban yang berat. Begitu masuk ke rumah, Firman langsung menuju ke kamarnya. Ketika melihat Mawar yang sedang terisak di tempat tidur, Firman langsung bertanya dengan nada yang kurang sabar, "Kenapa lagi sini Mawar? Ada apa? Kenapa kamu nangis terus sih?" "Itu Mas, tadi aku dihina mandul." "Alah, gitu aja cengeng. Jangan cengeng dong." Mawar yang masih terisak mencoba untuk menenangkan dirinya, tetapi hatinya begitu hancur. Ia merasa Firman tidak mengerti apa yang ia rasakan. "Tapi aku gak kuat Mas. Aku merasa di rumah ini gak ada tempat untuk aku. Aku ingin kita pindah Mas. Mungkin kita bisa cari kontrakan atau apa. Pokoknya aku gak mau ya terus-terusan di sini," ucap Mawar dengan suara bergetar, berusaha menyampaikan perasaannya yang sudah lama terpendam. Firman yang mendengar hal itu pun merasa terkejut dan kesal. Ia baru saja dimarahi habis-habisan oleh bosnya di tempat kerja karena sebuah masalah pekerjaan. Dan kini, ia harus mendengar keluhan Mawar. Rasa lelah dan amarahnya bercampur aduk. Dan dengan nada yang kejam dan juga tajam, ia berkata, "Mawar,
Kamu jangan cengeng ya. Aku ini sudah berusaha keras ya. Aku udah bekerja keras buat kita. Tapi kalau kamu terus seperti ini, aku gak tahu lagi deh. Aku juga stres karena masalah pekerjaan. Masa kamu juga mau bikin masalah sih? Bukannya menenangkan, malah bikin ruwet. Mawar terdiam pada saat itu. Ia merasa Firman tidak memahami perasaannya sama sekali. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terpendam begitu saja. Firman terus berbicara tanpa memberi kesempatan Mawar untuk menjelaskan. Memang aku sudah usaha, tapi kamu juga kan belum juga ada tanda-tanda hamil. Aku juga bingung, Mawar. Kita sudah coba, tapi kenapa belum berhasil juga? Mawar merasa hatinya hancur. Firman yang biasanya lembut dan penuh perhatian, kini berbicara dengan kasar dan juga tidak sensitif. Mawar merasa tak dihargai dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, ia merasa terjebak dalam hubungan yang tidak adil. Ia tahu Firman juga lelah, tetapi ia tidak bisa menerima perlakuannya yang tiba-tiba berubah. Mawar, aku gak bisa ya terus mendengarkan ini. Aku sudah cukup banyak menghadapi masalah. Kita bicarakan lagi nanti kalau kamu sudah tenang, kata Firman dengan suara yang penuh frustasi, lalu berbalik pergi keluar dari kamar. Mawar hanya bisa terdiam memandang pintu yang tertutup. Air matanya semakin deras, namun ia merasa tak ada yang bisa ia lakukan. Dalam pikirannya, Mawar hanya ingin berhenti merasa seperti ini, terhina, tak dihargai, dan tidak tahu harus bagaimana. Namun setiap kali mencoba berbicara, suaminya malah semakin jauh. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berharap suatu hari nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari itu, saat Mawar, ia pergi ke pasar dan baru saja pulang dari pasar setelah berbelanja kebutuhan rumah tangganya. Matanya sedikit lelah, tetapi ia berusaha tersenyum. Ia membawa hasil belanjaan yang cukup banyak. Hatinya agak merasa cemas karena belanjaannya kali ini sedikit lebih banyak dari biasanya. Ia khawatir jika Firman akan memarahi karena pengeluaran yang sedikit membengkak. Meskipun ia tahu itu juga untuk keperluan rumah tangga mereka. Namun apa yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaannya. Ketika Mawar melangkah ke jalan utama di dekat rumah, tiba-tiba segerombolan ibu-ibu tiba-tiba menghalangi langkahnya. Mereka tampak panik dan berbicara dengan suara keras, memanggil-manggil orang di sekitar mereka. Mawar pun berhenti dan bertanya, "Ada apa ya, Bu?" Seorang ibu dengan wajah kesal langsung menatap Mawar dan berkata dengan nada tinggi, Ada apa? Kamu tahu nggak? Dompet saya ini hilang. Tadi saya simpan di tas. Sekarang kok nggak ada? Kamu pasti lihat dong, dompet saya jatuh. Ayo ngaku, jangan kamu ambil ya. Mawar merasa bingung dan juga terkejut. Bu, saya nggak lihat apa-apa, Bu. Saya baru aja lewat, jawab Mawar dengan hati-hati. Ibu-ibu lainnya mulai berkumpul di sekitar Mawar, saling menyindir dan menunjuk Mawar. Alah, pasti kamu kan yang ambil. Udah, gak usah ngapusi. Kamu gak bisa ngapusi kita semua. Kebohongan kamu bakalnya terbongkar. Bu, aku berani sumpah ya, Bu. Aku baru juga lewat. Tapi dari tadi Ki sudah banyak ya orang yang lihat kamu mendekati tas itu, kata salah satu ibu dengan nada tajam. Mawar merasa sangat panik dan juga bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ya Allah, Bu, demi Allah, saya tidak mengambilnya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu. Sumpah.
Jawab Mawar merasa semakin terpojok. Saat ketegangan itu semakin memuncak, tiba-tiba muncul ibu mertuanya, Bu Anis. Mawar merasa sedikit lega karena ia berharap ibunya itu bisa membantu menenangkan keadaan. Tapi alih-alih menolong, Bu Anis justru bertanya dengan suara yang sedikit merendahkan. "Ada apa ini? Kenapa kamu di sini, Mawar?" "Hah?" Mawar yang sudah semakin terpojok menjelaskan dengan terbata-bata. "Bu, ibu-ibu ini bilang kalau aku ngambil dompet mereka, Bu. Padahal aku nggak tahu apa-apa." Namun Bu Anis malah dengan santai. Ia langsung menjawab, "Sudahlah, lihat saja dompet itu. Mungkin ada di dalam tas kamu," katanya dengan nada yang sangat meyakinkan. Mawar pun saat itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ibu mertuanya yang seharusnya mendukung malah mengarahkan orang untuk memeriksanya. Merasa bingung dan tidak punya pilihan, Mawar pun terpaksa membuka tasnya dan mencari dengan tergesa-gesa, hanya untuk menemukan dompet yang dimaksud. Ketika ia menemukannya, suasana menjadi semakin tegang. Mawar merasa seperti dipermalukan di depan banyak orang. Semua ibu-ibu itu mulai menyoraki Mawar dengan kata-kata pedas. Bahkan ada yang meludahi dirinya. "Cuy, dasar pencuri. 2 tahun menikah kok. Sudah gak bisa punya anak, malah nyolong dompet orang. Dasar wanita mandul," teriak salah satu ibu itu. Mawar terdiam, air matanya mulai mengalir. Tetapi ia berusaha keras untuk menahan tangis. Ia merasa benar-benar dipermalukan. Semua orang yang ada di situ semakin membicarakan dirinya, membuatnya merasa seperti tidak berharga. Ia segera menutup tasnya, menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya, dan berjalan cepat ke arah rumahnya. Ia ingin segera keluar dari kerumunan yang membuatnya merasa seperti hama yang harus dibuang. Sesampainya di rumah, Mawar pun langsung masuk ke kamar dan duduk di sudut ruangan. Perasaan bingung, kesal, dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Ia membuka ponselnya dengan tangan gemetar, berharap menemukan sesuatu yang bisa menenangkannya. Tiba-tiba pada saat itu, pesan dari temannya yang jualan di pasar pun muncul di layar ponsel. Temannya itu memberitahunya bahwa dia melihat kejadian tadi dan mengirimkan foto kepada Mawar. Foto itu menunjukkan seseorang ibu yang kehilangan dompetnya, yang ternyata dia adalah teman dari ibu mertuanya sendiri, yaitu Bu Anis. Mawar merasa seperti ada yang terbuka di matanya. Sekarang semuanya jelas. Ibu yang kehilangan dompet itu bukanlah orang asing, tapi orang yang sudah bekerja sama dengan mertuanya dalam sebuah rencana licik untuk menjatuhkan dan juga menghina Mawar. Mawar pun terdiam, matanya terbeliak lebar. Ia merasakan seperti ada beban berat di dadanya. Dan tiba-tiba pada saat itu, rasa marah mengalir begitu deras. Semua ini adalah sandiwara yang dipersiapkan oleh ibu mertuanya. Dan Mawar merasa seperti korban yang tak berdaya. Tindakan mereka manipulasi dan menghina dirinya. Rasa kepercayaan diri Mawar hancur begitu saja. Dan kini ia merasa semakin terasingkan dalam rumah tangga ini. Mawar merasa sangat lelah. Ia sudah berusaha keras untuk menjadi istri yang baik. Namun setiap kali ia mencoba, seakan ada saja rintangan yang datang dari ibu mertuanya. Kali ini permainan yang mereka mainkan sudah membuatnya kehilangan kesabaran. Dan dalam hatinya Mawar menggeram penuh kebencian. Semua perlakuan ibu mertuanya yang kasar dan juga tak adil selama ini sudah cukup. Mawar pun berpikir dalam diam. Apa yang harus kau lakukan? Mereka sudah membuatku terpojok, dihina, dan aku dipermalukan di depan orang-orang. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kegelapan pun mulai merasuki pikiran Mawar. Rasa sakit dan rasa dihina membanjiri hatinya.
membuatnya ingin membalas perlakuan itu dengan setimpal. Kini ia pun membuka kembali ponselnya dan mencari cara untuk membalas ibu mertuanya. Dalam pencariannya itu, ia menemukan informasi tentang ilmu hitam dan juga santet. Mawar yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan hal-hal mistis, kini merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat ibu mertuanya merasakan apa yang dia rasakan. Ia merasa kehilangan akal sehatnya, hanya ingin membalas dengan cara apapun yang bisa membuatnya merasa ada keadilan. Dunia ini tak adil. Mereka menghancurkan hidupku. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lihat saja, aku akan balas dendam, pikir Mawar dengan suara gemetar, namun penuh tekad. Mawar tahu bahwa jika ia benar-benar melakukan itu, ia akan berhadapan dengan konsekuensinya. Namun amarah yang membara di dadanya mengalahkan rasa takutnya. Ia merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain membalas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Biarkan mereka merasakan apa yang kurasakan. Aku akan membuat mereka menyesal. Ku bersumpah, gumamnya dengan pelan, dengan pandangan kosong di depan layar ponselnya. Pada malam itu pun, suasana di kamar Mawar dan Firman terasa sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Firman tidur nyenyak, tampaknya tidak ada beban di pikirannya. Namun bagi Mawar, malam itu penuh dengan kegelisahan yang terus menghantui. Ia terbaring di samping suaminya, namun pikirannya tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang akan dia lakukan keesokan harinya. Ia merasa cemas, marah, dan juga penuh kebingungan. Di dalam hatinya ada satu niat yang semakin kuat. Ia akan pergi menemui seorang dukun untuk mendapatkan bantuan dalam membalas perlakuan buruk ibu mertuanya. Mawar tidak pernah membayangkan dirinya akan sampai pada titik ini. Namun penghinaan demi penghinaan yang ia terima dari ibu mertuanya membuatnya merasa terjepit. Ia merasa dirinya tak dihargai, diabaikan, dan juga dihina. Sementara itu ibu mertuanya terus-menerus mengatur hidupnya. Tidur yang seharusnya menjadi waktu yang beristirahat, kini justru menjadi waktu bagi Mawar untuk merenung tentang jalan yang akan diambilnya. Ia merencanakan semuanya, mengingat setiap detail dengan cermat. Esok hari, ia akan pergi menemui dukun yang bisa membantunya. Keesokan paginya ketika Mawar baru saja bangun tidur, ia belum sempat menikmati ketenangan pagi. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan kasar oleh ibu mertuanya, Bu Anis. Mawar, kamu tuh gimana sih? Kenapa pakaian jemuran semalam gak diangkat? Ini udah pagi loh. Dan kamu masih aja malas. Dasar. Sudah 2 tahun menikah, tapi kerja rumah aja gak becus, ucap Bu Anis dengan nada tinggi. Mawar merasa darahnya mendidih, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Kemarin saya kan sibuk di pasar, Bu. Saya juga baru selesai beres-beres rumah, jawab Mawar berusaha menjelaskan dengan sabar. Namun Bu Anis tidak menerima penjelasan itu dan malah semakin emosi. Jangan banyak alasan ya kamu. Pakaian itu harusnya sudah kamu angkat dari kemarin. Jangan cuma bilang sibuk. Kamu ini cuma bisa bikin repot rumah ini aja. Seharusnya kamu itu paham, rumah ini bukan cuma buat kamu tinggal. Kamu juga harus berkontribusi. Bu Anis melanjutkan semakin keras. Mawar menahan amarahnya. Untuk pertama kalinya ia merasa sangat tidak dihargai. Ibu mertuanya tidak pernah memberikan ruang baginya untuk bernafas, apalagi untuk membuat keputusan sendiri. Saya sekarang udah gak peduli lagi ya, Bu. Sudah 2 tahun juga saya disuruh-suruh, dihina, tapi saya tak pernah dipedulikan. Saya selalu disepelekan, Bu. Saya sudah cukup sabar, tapi kali ini saya juga punya hak
balas Mawar dengan nada yang ngotot. Ia tahu bahwa itu adalah batas yang sudah terlalu lama ditahan. Dan kali ini, ia tidak tahan, akan diam begitu saja. Setelah perdebatan itu berakhir dengan ketegangan yang tak terselesaikan, Mawar pergi keluar rumah. Ia merasa sangat tertekan, tetapi juga semakin yakin dengan keputusannya. Hari ini, aku harus pergi menemui dukun. Aku sudah cukup terperangkap dalam hidup yang tak ini. Aku ingin mertuaku itu segera menderita, pikirnya di dalam hati. Singkatnya, pada siang hari itu, setelah semua urusan rumah selesai, Mawar pun akhirnya meninggalkan rumah dan menuju ke rumah dukun yang telah lama ia dengar dari beberapa teman pasar. Rumah dukun itu terletak di pinggiran desa, agak tersembunyi dan dikelilingi tanaman rimbun. Mawar tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Hatinya sudah dipenuhi kebencian dan keinginannya untuk membalas dendam sudah semakin membara. Setibanya di rumah dukun, Mawar merasa sedikit cemas. Namun ia berusaha menenangkan diri. Dukun itu adalah seorang pria tua yang tampaknya memiliki aura yang misterius, menyambutnya dengan tatapan tajam. Mawar menyampaikan tujuannya dengan jelas. Ia ingin agar ibu mertuanya, Bu Anis, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia merasakan bagaikan seorang hamil, namun menderita sakit perut yang luar biasa. Dukun itu pun mendengarkan dengan seksama, kemudian memberitahunya bahwa ritual yang diminta Mawar hanya bisa dilakukan setelah azan maghrib. Waktu itu Mawar pun merasa semakin terdesak. Ia merasa tak sabar untuk segera melakukan apa yang ada di pikirannya. Ia menunggu hingga waktu menjelang maghrib selesai. Dan saat azan berkumandang, dukun itu pun mengajaknya masuk ke dalam ruang ritual yang sudah dipersiapkan. Di dalam ruangan itu segala macam alat-alat mistis diletakkan dengan rapi. Dukun itu meminta Mawar untuk menyerahkan foto ibu mertuanya, dan Mawar dengan gugup memberikannya. Ia berharap foto itu bisa menjadi sarana untuk membuat ibu mertuanya merasakan apa yang dia rasakan selama ini. Namun sebelum memulai ritual, dukun itu menatap Mawar dengan tatapan penuh arti. Tapi ritual ini ada syaratnya, nak. Aku hanya akan melakukan ini kalau kamu mau melayani aku terlebih dahulu, kata dukun itu dengan suara berat dan juga penuh hasrat. Mawar terkejut dan merasa sangat malu. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Mawar dengan nada bingung. Meskipun di dalam hatinya ia sudah merasa takut dan juga ragu. Dukun itu pun tersenyum sinis. Aku tahu kamu sangat ingin balas dendam, kan? Dan aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Tapi sebelum itu, kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Ucapan dukun itu semakin membuat Mawar merasa terpojok. Namun perasaan marah dan dendam sudah menguasainya. Ia merasa sudah tidak punya jalan lain, dan nafsu untuk membalas ibu mertuanya sudah membutakan akal sehatnya. Akhirnya dengan rasa terpaksa dan juga penuh kebingungan, Mawar mengangguk. Ia merasa tidak ada lagi pilihan selain mengikuti apa yang diminta oleh dukun. Meskipun hatinya pada saat itu dipenuhi rasa jijik dan juga cemas. Ia merasa jika ia tidak melakukan hubungan ini, maka dendam yang membara di hatinya tidak akan pernah terbalaskan. Saat itu pun, Mawar pun dengan senang hati, ia memberikan tubuhnya kepada dukun itu. Ia hanya bisa pasrah, yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah ibu mertuanya menderita. Setelah diberikan apa yang diminta, dukun itu pun kini memulai ritual. Mawar merasa tertekan, terperangkap dalam permainan yang bahkan ia tidak tahu apakah akan membawa hasil sesuai harapannya.
Dalam proses ritual itu, Mawar hanya bisa berdoa dalam hati agar apa yang ia inginkan bisa terwujud. Ia ingin ibu mertuanya merasakan apa yang ia rasakan, rasa sakit, rasa hina, dan juga rasa terasingkan. Selama ritual berlangsung, Mawar tidak bisa berhenti berpikir. Semua yang ia lakukan kini seolah menjadi keputusan yang tak dapat diubah. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Atau apakah ia sudah terlalu jauh terperosok ke dalam kegelapan yang ia buat sendiri? Namun yang lebih menakutkan baginya adalah ketika ia sadar bahwa pilihan yang ia buat mungkin akan membawa dampak yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari jalur yang sudah ia pilih ini. Setelah melakukan ritual itu, Mawar merasa seperti ada beban berat yang dilepaskan setelah malam itu. Ritual yang baru saja ia jalani dengan dukun membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Meskipun ia tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah yang mulai merayapi pikirannya. Ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tetapi perasaan dendam yang menguasainya membuatnya merasa tidak ada pilihan lain. Malam itu setelah semua selesai, Mawar pun memilih untuk tidak pulang ke rumah Firman. Ia merasa harus memberikan waktu untuk dirinya sendiri, untuk memikirkan semuanya dengan lebih jelas. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dalam keheningan malam, Mawar membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada suaminya melalui WhatsApp. "Mas, aku nginep di rumah ibu ya mas. Aku baru pulang besok. Ada yang harus aku pikirkan," tulisnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu ia menaruh ponselnya di samping tempat tidur dan terlelap dalam tidur yang nyenyak. Meskipun hatinya terus dibalut rasa gelisah. Keesokan paginya saat Mawar bangun lebih awal dan merasa sedikit cemas, tetapi ia bertekad untuk menghadapi semuanya. Ia kembali ke rumah Firman dengan perasaan campur aduk. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ritual itu. Apa yang akan terjadi pada ibu mertuanya. Sesampainya di rumah pada saat itu, Mawar mendapati Firman sudah berangkat kerja. Ibu mertuanya Bu Anis pun langsung mendatangi Mawar dengan wajah yang penuh amarah. Kamu dari mana saja sih semalam, Mar? Kenapa gak pulang?" tanya Bu Anis dengan nada tinggi. Wajahnya padam dan matanya menatap Mawar dengan tajam. Mawar yang merasa sudah tidak peduli lagi. Ia tidak menggubris marahnya ibu mertuanya. Ia hanya menjawab datar. Aku ada urusan, Bu. Tak perlu khawatir." Mawar pun kemudian melangkah masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Ia tidak terlalu peduli dengan kemarahan Bu Anis. Ia menunggu dan dalam hatinya, ia tahu bahwa reaksi yang diinginkannya sudah mulai datang. Siang itu Mawar duduk di ruang tamu dan merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia menunggu dengan sabar, mengetahui bahwa efek dari ritual itu tidak akan pernah langsung terasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, Mawar merasa ada yang berubah di atmosfer rumah itu. Ia merasakan suasana semakin tegang. Dan pada sore harinya, beberapa perubahan mulai terlihat. Bu Anis yang sebelumnya tampak normal mulai terlihat gelisah. Ia tampak menekan perutnya dengan kesakitan dan wajahnya mulai pucat. Mawar hanya duduk di sana memperhatikan dengan cermat. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan. Sejak pertama kali perasaan dendam itu muncul, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang ia pilih. Ibu mertuanya telah menghina dan menghinanya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, Mawar ingin merasakan keadilan. Malam hari datang dan suasana rumah semakin tegang. Bu Anis semakin teriak-teriak kesakitan. Tiba-tiba pada malam itu, Bu Anis merasakan perutnya terasa sakit luar biasa. Ia jatuh ke lantai dan Mawar bisa melihat bagaimana perut ibu mertuanya itu mulai membesar, seolah-olah sedang hamil. Suara teriakan Bu Anis menggema di seluruh rumah,
dan Mawar bisa merasakan udara tegang yang menekan dada itu. Ketika Firman akhirnya pulang, ia pun langsung terkejut melihat kondisi ibunya. Ya Allah, apa yang terjadi, Bu? Firman, perut ibu sakit sekali, Nak. Sakit sekali. Ada sesuatu yang terjadi. Pada waktu itu, perutnya semakin membesar dengan cepat. Mawar pun yang berdiri di sampingnya hanya bisa menahan senyum sinis yang hampir tak bisa ditahan. Di dalam hatinya ia merasa bahwa apa yang terjadi adalah pembalasan yang sudah lama ia nantikan. Mawar, kamu tahu apa yang terjadi pada ibu? Kenapa ini bisa terjadi? Mawar mengangkat baunya. Aku gak tahu, Mas. Mungkin itu efek dari terlalu banyak stres dan tekanan. Kini Mawar pun merasa puas melihat Firman bingung dan juga cemas. Semua yang ia rasakan, semua yang ia alami, kini seperti terbalas dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Perut ibu mertuanya semakin membesar dan rasa sakit yang dialami Bu Anis membuatnya semakin putus asa. Namun meskipun Mawar merasa puas, hatinya tetap gelisah. Apa yang telah ia lakukan, apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Apalagi setelah ia memberikan tubuhnya kepada dukun itu. Ia masih kepikiran, apakah ada ritual-ritual lagi yang harus dijalankan agar kutukan ini, agar saat ini bisa terus berjalan dan menyiksa perut dari Bu Anis. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.